نتفانى نحن وأنتم. نموت كما ننام ونبعث كما نصحو ثم نحاسب. Hari itu Abu Thalib tertegun. Tak disangka Muhammad yang selama ini ia asuh dengan kasih tiba-tiba datang dan menyampaikan kalimat yang aneh di telinganya. Keponakan yang ia cintai ini mengaku utusan Allah, bahkan mengajaknya beriman kepada Allah dan hari akhir. Mana mungkin Allah yang selama ini ia yakini sebagai Tuhan yang maha besar mengutus seorang manusia? Namun ia dikagetkan dengan reaksi berlebihan dari saudaranya itu, yaitu Abu Lahab yang langsung menolak tegas ajakan keponakannya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suasana mencekam. Abu Thalib segera bertindak. Keutuhan keluarga jauh lebih penting dari apapun di dunia ini. Ia akan membela dan melindungi Muhammad dari kekhawatiran Abu Lahab. Bahkan bakal terjadi huru-hara di kalangan Quraisy jika berita ini tersebar. والله لندافعن عنه ولنحمينه ولو فنينا عن آخرنا. أرجع محمد. Di tengah kebingungannya, ternyata Muhammad telah meninggalkan tempat menuju Bukit Sofa. يا أبا طالب مرحبا بك يا ابن عبد يغوث. أما سمعت محمدا ينادي؟ أصابه شيء؟ إنه واقف على الصفا مناديا الناس ليكلمهم. ماذا ترى؟ هلما نسمع يقول. ماذا يريد محمد؟ Abu Thalib dan Abu Lahab segera bangkit mendatangi Bukit Sofa di dekat Ka'bah. Kekhawatiran Abu Thalib terjadi. Muhammad mengumumkan kerasulan dirinya dan menyeru kepada seluruh keluarga besarnya agar beriman kepada Allah dan Rasulnya serta hari kebangkitan. Di depan mata Abu Thalib, seluruh keluarga besar Quraisy menolak bahkan mencacinya. Bahkan Abu Lahab, saudaranya sendiri, mencaci maki, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تبا لك سائر اليوم يا محمد. تبا لك ولهذا دعوتنا فما نهيتك عن هذا اللفظ. Ia tidak tahu harus berbuat apa, tapi satu hal yang kini harus dilakukan. Ia akan menjaga dan melindungi Muhammad dari ancaman kaumnya. Inilah wasiat dari mendiang ayahnya, Abdul Muthalib, agar ia menjaga keselamatan Muhammad sekalipun harus mempertaruhkan nyawanya. ارجع إلى الدار يا محمد. هيا يا ولدي. Peristiwa yang mengguncang hati ini mengingatkan Abu Thalib pada perjalanan dagangnya ke Syam bersama Muhammad kecil beberapa tahun silam. Saat bertemu dengan Rahib Bahiro yang tengah menantikan kemunculan Nabi akhir zaman, Rahib Bahiro menyuruhnya kembali ke Mekah karena jika bertemu dengan Yahudi, Muhammad kecil akan dibunuh. Seluruh tanda Nabi akhir zaman telah ada pada diri keponakannya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هو من أيها الراهب؟ خاتم الأنبياء الذي بشر به موسى وعيسى. ابن أخيك هذا نبي. Sekalipun Abu Thalib masih meragukan kerasulan Muhammad, namun sebagai pewaris kebesaran keluarga Abdul Muthalib dan Bani Hashim, Abu Thalib akan terus mendukung seruan Muhammad. Satu persatu keluarga Nabi beriman kepada Allah dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جئت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Berawal dari sang istri Khadijah rahimahallah, sahabatnya Abu Bakar Siddiq, keponakannya Ali bin Abi Thalib, dan sejumlah pemuda dari keluarga besar Quraisy serta para penduduk Mekah dari golongan lemah. Kaum Quraisy berang. Tidak ada jalan lain kecuali mengadukan pada Abu Thalib untuk menghentikan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ibn akhi,
Di rumah Abu Thalib, para pemimpin Quraisy justru diajak Nabi untuk beriman hingga membuat mereka semakin marah. ماذا؟ تريدنا أن نشهد أن لا إله إلا الله؟ Abu Thalib tetap bersimpati pada pendirian keponakannya yang menolak menghentikan dakwahnya. Bahkan Abu Thalib bersumpah untuk tetap melindunginya. فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. Abu Thalib ini orang yang sangat baik. Bahkan kepada Nabi SAW, harta dikorbankan, kedudukan dikorbankan, nyawa sekalipun kalau perlu dikorbankan oleh pamannya untuk melindungi keponakannya. Akan tetapi Nabi SAW paham, kalau itu kebaikan, semua kebaikan itu tidak ada artinya di sisi Allah kalau tidak dilandasi dengan kalimat La ilaha illallah. Kalau seandainya sekarang ada orang yang berbuat baik, tetapi landasannya bukan karena kalimat La ilaha illallah, landasannya karena humanisme, landasannya karena toleransi, landasannya hanya sekedar karena HAM, bukan karena La ilaha illallah, maka kita bisa bercermin dari cerita Abu Thalib. Itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Gelombang penduduk Mekah yang beriman terus meluas. Tidak ada yang bisa kaum Quraisy lakukan selain mencaci dan menyakiti kaum beriman yang beribadah di depan Ka'bah. Sementara untuk menindak Muhammad tidak ada satupun musyrik Quraisy yang berani membunuhnya karena perlindungan Abu Thalib yang memiliki kedudukan tinggi dan terhormat di Mekah. Kaum Quraisy pun kembali mendatangi Abu Thalib dengan menyerahkan pemuda tampan agar ditukar dengan Muhammad untuk dibunuh. Ya Abu Thalib. Tindakan yang justru membuat marah Abu Thalib, apalagi ia dituding telah beriman pada Muhammad SAW. أراك صبأت واتبعت ابن أخيك يا أبا طالب. بل إني على دين عبد المطلب لم أزل ولكني أكره أن يتوعدني وابن أخي أحمد. Memang Abu Thalib tetap pada agama nenek moyangnya, namun melihat ancaman serius Quraisy pada Muhammad membuatnya semakin waspada. ففيما جلوسنا ها هنا وقد قال أبو طالب كلمته اصبروا على آلهتكم هلموا بنا واللاتي لا نعود إليه أبدا وما خير من أن يغتال محمد يا غلام. Abu Thalib pun mengirimkan peringatan pada keponakannya agar berhati-hati dengan kaum Quraisy. اذهب إلى ابن أخي وقل له أن يحذر قريشا وأن يلزم ظهره يا فتيان بني هاشم وبني المطلب. Hingga suatu hari, Abu Thalib dan seluruh keluarga besar Bani Hashim panik karena Muhammad SAW tak berada di Mekah. Mereka khawatir Muhammad dibunuh kaum Quraisy. ويغلب على ظني أنهم قد ظفروا به وقتلوه. Abu Thalib pun merencanakan untuk membalas dendam, membunuh para petinggi Mekah jika Muhammad terbunuh di tangan mereka. عندما ندخل البيت الحرام فلينظر كل فتى منكم وليجلس إلى عظيم من قريش ولا سيما عقبة بن أبي معيط وابن الحنظلية. أبو الحكم عمرو بن هشام. أجل. وعندما آمركم أن تقتلوهم فافعلوا. Di tengah kepanikan Abu Thalib, datang kabar bahwa Muhammad SAW dalam keadaan selamat karena sedang ada di luar Mekah bersama sahabatnya Abu Bakar Siddiq. وأين هو الآن؟ في دار الأرقم ابن أبي الأرقم عند الصفا. والله لا أرجع إلى داري حتى أراه. اتبعوني. Namun begitu, Abu Thalib dan keluarga besar Bani Hashim tetap mendatangi kaum Quraisy. Abu Thalib memberikan peringatan keras, jika berani mengusik Muhammad SAW, apalagi membunuhnya, maka keluarga Bani Hashim akan memaklumkan perang. يا بني مخزوم يا بني عبد الشمس يا بني عبد الدار يا بني سهل يا معشر قريش. ما الأمر يا أبا طالب؟ سمعت بالأمس سفيهكم هذا
يشير عليكم باغتيال ابن أخي. وقد فقدت محمدا بعد ذلك طوال اليوم. فهل تدرون ما هممت به حينئذ؟ لا والله. بما هممت يا أبا طالب؟ اظهروا ما بأيديكم. والله لئن قتلت محمدا لا أبقي على أحد منكم حتى نتفانى نحن وأنتم. ادعون. Tidak ada jalan lain untuk menghentikan Muhammad karena perlindungan Abu Thalib. Situasi yang semakin membuat kaum Quraisy marah dan menyiksa para pengikut Muhammad SAW dari golongan lemah. Sementara kaum beriman dari keluarga terhormat dihukum secara tertutup di keluarga masing-masing. Tidak satu pun petinggi Quraisy yang diam, semuanya bertindak menghentikan gelombang Islam. Bahkan dari pihak keluarga Bani Hashim sendiri, seperti Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil, tidak henti-hentinya menghasut penduduk Mekah untuk menjauhi Muhammad SAW. Bahkan selalu menyakiti keponakannya sendiri. Situasi ini membuat sedih Abu Thalib. Ia memanggil satu-satunya saudaranya yang memusuhi Muhammad, yaitu Abu Lahab, dan membujuknya agar kembali membela keluarga sendiri. كن مع آلك لا عليهم وامنع ابن أخيك واحمه من جور قريش. لا تخالفني وتخالف العباس وحمزة كي لا تقول العرب اختلف أبناء عبد المطلب. Abu Lahab pun sadar dan siap melindungi Muhammad SAW. لن أخالفكم يا أبا طالب. وصلتك راحم يا أخا، وصلتك راحم. Kaum Quraisy tidak kuasa menahan amarah, apalagi satu persatu anggota keluarga mereka sendiri telah memeluk Islam. Abu Salamah, salah satu keluarga Abu Jahal, bahkan memeluk Islam dan dilindungi Abu Thalib. واللات والعزى لئن لم يرجع إلى ديننا لأقتلنه. قد لاذ بدار أبي طالب. سنخرجه من داره ونقتله. هلموا إلى دار أبي طالب. حسبك ولا تزد. Maka saat mereka mendatangi Abu Thalib, tak hanya dirinya yang siap menghalangi tindakan kaum Quraisy. Abu Lahab, sang paman Nabi sendiri yang semula selalu menyakiti Muhammad SAW, mulai menunjukkan pembelaannya terhadap Abu Thalib dan keponakannya, Muhammad SAW. والله لتنتهن عنه أو لنقاتلنكم دونه. Namun karena hasutan istrinya Ummu Jamil, Abu Lahab kembali memusuhi Muhammad dan bergabung dengan kaum Quraisy untuk membunuh keponakannya sendiri. Kaum Quraisy tidak kuasa lagi menahan diri. Semua tindakan untuk mencegah Muhammad telah dihalau Abu Thalib. Abu Jahal dan petinggi Quraisy lainnya pun hilang kesabaran. Mereka tidak lagi peduli dengan kebesaran Abu Thalib. Kaum musyrik Quraisy bahkan siap untuk membunuh Muhammad SAW secara terang-terangan, apapun resikonya, bahkan sekalipun harus berperang dengan keluarga Abu Thalib. Abu Thalib segera mengumpulkan kembali keluarga besarnya dan memerintahkan untuk bersiaga penuh dari ancaman serius Quraisy Mekah. فهل أنتم مانعون؟ نعم. بورك فيكم. فلنأتي بمحمد وأهله إذن إلى شعبنا ولنحمه من سور الأكباد الذين يريدون به شرا. Maka Abu Thalib memerintahkan agar seluruh keluarga besar Bani Hashim untuk berlindung di lembah milik Abu Thalib dan menjaga Muhammad dari upaya Quraisy untuk membunuhnya. Kaum Quraisy justru memanfaatkan kesempatan ini untuk memboikot keluarga besar Bani Hashim, pimpinan Abu Thalib di lembah milik Abu Thalib. Tidak ada yang boleh berhubungan dengan keluarga ini. Berdagang, menikah, dan segala bentuk hubungan dengan Quraisy diputus.
Kesepakatan boikot ini ditulis di secari kertas dan disimpan di Ka'bah. لا بيع لمحمد ومن والاه ولا شراء لا بيت يؤويهم لا طعام يباع لهم أو يهدى إليهم وليطردوا إلى شعاب الجبال أو يبرأوا من دين محمد. Akibat pemboikotan ini, keluarga Bani Hasyim termasuk Rasulullah SAW dan istrinya Khadijah dalam kondisi mengenaskan. Anak-anak kelaparan dan banyak yang jatuh sakit. أتسمعون؟ الأطفال يصرخون من الجوع فما بالكم بالكبار؟ لن يلبثوا أن يدفعوا إلينا بمحمد لنقتله. Sementara kaum Quraisy menjaga ketat seluruh pintu masuk ke lembah agar tidak ada yang bisa memberi bantuan. Selama 3 tahun lamanya, Abu Thalib tetap sabar sekalipun kesehatannya mulai terganggu. مرحبا بك يا أبا طالب عم رسول الله أهلا بك ومرحبا. أين ابن أخي محمد؟ في غرفته. يا معشر قريش. Hingga akhirnya Abu Thalib datang ke Ka'bah membawa pesan dari Rasulullah SAW memberitahukan bahwa kertas boikot yang disimpan di Ka'bah telah dimakan rayap. أخبرني ابن أخي وهو لم يكذبني قط أن الله قد سلط على صحيفتكم الأرض. سلط ماذا؟ الأرض أتى الأرض وقد محت كل ما جاء في صحيفتكم من جور وظلم وقطيعة رحم ولم يبق غير اسم الله. Benar saja, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kertas itu benar-benar termakan rayap. Yang tersisa hanyalah kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. صدق ابن أخي. ما هذا؟ الكتابة محيا. حقا أكلتها الأرض. صدق ابن أخي. صدق الأمين. صدق محمد. هذا من سحر محمد. Namun begitu, kaum Quraisy khususnya Abu Jahal tak juga mengimani kerasulan Muhammad SAW, bahkan tetap mengancam untuk membunuh Muhammad SAW. والتي لن ينجو محمد والذين معه من عذابي. Abu Thalib kecewa, sekalipun tidak beriman pada kerasulan Muhammad SAW. Abu Thalib berdoa kepada Allah untuk melindungi keluarganya dari kezaliman Quraisy. اللهم انصرنا على ما ظلمنا. Di usianya yang semakin senja, Abu Thalib setelah terbebas dari boikot mulai merasakan dampaknya. Tubuhnya lemah dan hanya terbaring lemah. Ketika merasakan ajal semakin dekat, Abu Thalib memanggil keponakannya, Muhammad SAW. أدركني يا ولدي محمد. أحس بأن منيتي موشكة وأخشى أن أفارق الدنيا دون أن أرى. Sementara kaum Quraisy yang mendengar kondisi Abu Thalib bergegas mendatangi Abu Thalib. يا أبا طالب هذا رسول الله قد حضر. Rasulullah SAW yang juga segera mendatangi pamannya, sekalipun merasa terganggu dengan keberadaan mereka, tak ingin melewatkan kesempatan untuk membukakan jalan hidayah Islam pada sang paman. Sebab pamannya lah yang selama ini selalu berada di garis terdepan membela dakwah Islam. خير بين رسول الله وبين عمي. فهم؟ إن كان لك به قرابة فإن لنا قرابة مثل قرابتك. Namun Abu Thalib yang tak juga mengucapkan kalimat syahadat benar-benar membuat sedih yang mendalam di hati Rasulullah SAW. سمعت ما قال رسول الله يا شيخ بني هاشم. اشهد بأنه لا إله إلا الله لتستحل بها شفاعته يوم القيامة. Apalagi Abu Jahal dan petinggi Quraisy lainnya juga terus mempengaruhi Abu Thalib agar tetap pada agama nenek moyangnya.
لا تطع ابن أخيك يا أبا طالب. احذر أن تصبر وتتبعه. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menahan kesedihannya hingga mengucapkan, sungguh aku akan memohonkan ampun bagimu wahai pamanku selama aku tidak dilarang oleh Allah. Tapi sikap Rasulullah ini mendapat teguran dari Allah dalam surat At-Taubah ayat 113. Tidak pantas bagi seorang nabi dan bagi orang-orang yang beriman mereka memintakan ampun bagi orang-orang yang musyrik meskipun mereka memiliki hubungan kekerabatan, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. أنت رسول الله واشهد بأن لا إله إلا الله. بل على ملة الأشياخ عبد المطلب وهاشم وعبد مناف. Abu Thalib pun menghembuskan nafas terakhirnya tanpa membawa iman. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar pamannya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, ini menegaskan tentang satu sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa al-umur bi khawatimi, segala perkara itu tergantung akhirnya. Kalau akhirnya baik maka semua baik. Saat ini kita jangan pernah merasa bahwa kita akan senantiasa aman dengan hidayah Allah, karena kita hidup di akhir zaman. Bagaimana manusia hidup di akhir zaman itu? Seperti yang disabdakan oleh Rasul, yusbih mu'minan yumsi kafiran. Di antara mereka ada yang di pagi hari beriman tapi sore harinya kafir. Nauzubillah min dzalik. Atau kebalikannya. Artinya, kita punya tugas untuk menjaga hidayah kita sampai titik darah terakhir kita. Sampai sakratul maut kita. Jaga hidayah kita, jaga keimanan kita sehingga kita mampu untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Karena man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah masuk ke dalam surga. Subhanallah. Kalimat La ilaha illallah begitu mahal. Semahal surga dan isinya. Maka jaga itu baik-baik. Jangan remehkan. Bahkan Rasul mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang senantiasa membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ini dalam ketaatan, ketakwaan kepadamu. Kita selalu disunnahkan untuk minta agar akhir hayat kita ini ditutup dengan husnul khatimah. Ya Allah, wafatkan hambamu yang lemah ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah. Itu terus kita minta, kita minta, kita minta sambil kita jaga agar kehidupan kita ini selalu mengarah kepada kebaikan dan akhirnya Allah tutup dengan kematian yang husnul khatimah. Sebuah fakta yang menyedihkan. Pembelaannya yang demikian besar terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil dan dakwah Islam tidak membuatnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini sempat membuat kaum muslimin bertanya-tanya, bagaimanakah nasib Abu Thalib kelak di akhirat? Sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas menyebutkan bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah engkau bisa memberi manfaat kepada Abu Thalib sebab dia dulu memeliharamu dan membelamu? Rasul menjawab, benar, dia berada di neraka yang paling dangkal. Kalau bukan karenaku, niscaya dia berada di neraka yang paling bawah. Wallahu alam. Perjalanan hidup paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tercinta, Abu Thalib, mengajarkan kepada umat manusia bahwa yang pertama kali menolongnya di akhirat kelak adalah imannya. Jika ia beriman, maka kebaikannya menjadi kebaikan yang sempurna. Jika tidak beriman, maka kebaikannya hanya sepotong. Allah akan membalas kebaikan mereka di muka bumi, tapi tidak akan diberikan Allah ketika di akhirat.